Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baik, psikologi perkembangan saat ini memasuki tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga, kita akan masuk kepada tahapan kongritual. Apa itu kongritual? Nanti kita akan mulai menjelaskannya. Yang nyata. Pada usia-usia seperti ini, anak mulai memperhatikan yang nyata, yang jelas. Apa itu yang terjadi? Nanti kita akan lebih bahas lebih lanjutnya. Usia di sini adalah usia 7 sampai dengan 10 tahun. Anak mulai masuk kepada usia 7 sampai dengan 10 tahun. Tahapan ini adalah merupakan tahapan lanjutan dari tahapan perseptual. Di usia ini, di usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun, usia-usia di mana anak meyakinkan hasil dari perseptualnya, dari tanggapannya, dari persepsinya, meyakinkan dan memastikan dengan bukti-bukti bahwa ini benar, baik. Apa yang terjadi pada dirinya itulah benar. Apa yang dilakukan pada dirinya inilah yang terbaik, dan dia yakin itu baik dan tidak disalahkan. Oke. Berbagai persoalan di sini. Maka di dalam kongritual ini akan muncul yang namanya afeksi. Rasa ingin tahu. Dia berusaha mencoba. Maka banyak percobaan-percobaan dilakukan. Di saat ini anak mencoba untuk membandingkan. Tapi bukan dibandingkan. Dibandingkan dari orang tuanya dia tidak akan mau. Tapi dirinya berusaha membandingkan. Dan kemudian dalam proses in group, dalam proses kelompok, atau disebut dengan peer group, berkelompok, mulai belajar model, mulai solidaritas daripada teman. Di saat itulah yang disebut dengan kongritual. Nah, secara fungsi fisiologi juga akan tumbuh. Di saat itu proses di mana akil balik pada dirinya mulai dia bertumbuh dan berkembang. Itulah yang disebut dengan kongritual. Maka tahapan ini merupakan suatu masa di mana anak memulai aktivitasnya dengan memberikan penjelasan. Jadi aktivitas yang dilakukan anak dengan penjelasan-penjelasan. Ketika dia melakukan sesuatu, dia akan berusaha menjelaskan. Maksud saya, maksud aku, maksud adik, maksud kakak. Itu akan terjadi. Di usia 7 tahun, dia akan selalu memberikan informasi dengan penjelasan. Tidak, aku tidak melakukan itu karena aku nggak suka. Bukan aku yang melakukan, aku nggak sengaja kok aku melakukannya. Dia akan mencoba untuk memulai dengan proses menjelaskannya. Kalau di perseptual mulai berfungsi, gitu ya, semua keseimbangannya, eksploratifnya mulai berfungsi, namun di usia kongritual memfungsikan. Jadi ketika perseptual dia mulai berfungsi, kalau di kongritual
anak mulai memfungsikan semua kehidupannya, proses perkembangannya, dari attention, dari perhatiannya, dari berpikirnya, dari verbalnya. Anak mulai mencoba untuk melakukannya. Begitu juga ada proses keseimbangan di saat itu. Mulai tumbuhnya berbagai macam yang akan memasuki proses akil balik. Di saat ini akan memasuki. Bisa saja dia masuk kepada proses akil balik ketika di usia 8 tahun atau 9 tahun atau 10 tahun. Karena pada kongritual ini 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, usia-usia inilah usia di mana anak mulai dia berusaha menggolongkan dirinya. Jadi ketika dia mulai masuk ke sekolah, dia mulai mencari proses penggolongan dirinya. Bisa dikatakan anak berusaha memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman dari berbagai macam di sekolah maupun di lingkungan temannya. Karena teman sebaya ini sudah tidak lagi menjadi permainan yang dia sendiri mau, seperti perseptual, semaunya dia. Tidak. Tapi ketika dia bermain bola, dia ingin mendapatkan bahwa apakah saya bermain bola ini bisa passion saya. Cuman dia nggak bilang passion. Tapi dia merasakan bahwa aku jago, aku bisa. Karena nanti dia akan memasuki pada fase-fase identitas di usia 8 sampai dengan 14 tahun nanti. Dia mulai masuk kepada fase identitas dirinya. Berarti 28 sampai dengan 10 dia sudah mulai masuk. Di 7 tahun dia mulai memproses dirinya. Nah, inilah proses perkembangan kongritual yang terjadi. Perkembangan pada masa kongritual ini menunjukkan bahwa anak menginginkan sesuatu yang jelas, bukan bertele-tele, bukan berandai-andai. Ketika kita menjanjikan, itu sudah tidak berlaku buat anak-anak yang kongritual. Tapi kita harus benar-benar jelas menyampaikannya. Mama mau pergi ya? Pergi kemana, Ma? Pasti dia akan bertanya. Kita harus jelaskan, Mama mau pergi ke pasar, Mama mau pergi ke tetangga sebelah. Sebelah kanan apa sebelah kiri? Dia akan minta penjelasan. Itulah anak-anak kongritual. Kalau dia tidak mampu mengungkapkan karena takut dimarahi, Mama mau pergi. Mau pergi kemana? Pikirannya dia yang berkembang. Ini yang sangat bahaya. Nah, yang nanti kita akan bahas kenapa kok dia mengalami yang seperti ini. Oke, kita akan masuk lagi pada masa di mana anak-anak di usia ini mencoba untuk membandingkan. Seperti apa? Ketika dia naik sepeda, dia melihat temannya sudah bisa lancar lepas tangan. Aku juga bisa. Dia membandingkan dirinya dengan temannya. Kalau dia dibandingkan, kamu nggak bisa lepas tangan. Bisa saja dia mencoba untuk mengekspor perbandingan itu, bisa juga dia mengecilkan dirinya. Namun dia tidak mampu mendapatkan kongritualnya, tidak berjalan karena ada perbandingan dari luar. Tapi kalau perbandingan itu muncul dari dirinya, itulah proses di mana dia ingin achieve. Dia akan mendapatkan apa yang menjadi dirinya, proses perkembangan pada dirinya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukannya akan menunjukkan bahwa ia mampu. Nah, karena dia mulai masuk kepada identitas dirinya, maka dia akan jelaskan kepada dirinya atau pada orang lain bahwa saya mampu. Nah, inilah kongritual. Kongritual yang kita bisa perhatikan, pertama adanya rasa ingin tahu. Kita lihat yang pertama.
Kongretual yang mempunyai rasa ingin tahu ini akan menunjukkan di mana pada masa ini bukan lagi sebatas ingin tahu terhadap benda atau sesuatu yang baru, atau ingin mengerti apa yang dikatakan temannya, apa yang dibicarakan orang lain. Tidak. Tapi rasa ingin tahu ini sudah pada masa rasa ingin tahu maksudnya, tujuannya. Pembahasan ini tujuannya kemana? Arahnya kemana? Ketika kita bilang sama anak kita, "Nak, kamu ambilkan air minum ke dapur," sedangkan kita sedang berbicara dengan tamu. Kita minta dia untuk mengambilkan air ke dapur. Anak itu akan bingung, maksudnya apa ini? Oh, aku diusir. Dia kesel. Tapi kalau kita jelaskan, "Nah, mama mau bicara dengan tamu. Bisa kamu main di dalam?" Oh, bisa. Jelas. Jadi rasa ingin tahu dia terselesaikan bahwa mamanya ingin bicara. Selesai mamanya bicara, anak itu akan bertanya, "Mah, tadi bicaranya apa?" Kita hanya memberikan clue-nya atau poinnya. Oh, selesai. Cara berpikir anak itu akan meningkat. Oke, inilah rasa ingin tahu dia. Kalau mamanya sedang bercerita, dia akan terus bagaimana keadaannya? Dia rasa ingin tahu sampai di mana itu benar-benar jelas adanya. Inilah rasa ingin tahu yang dia dapatkan. Dia nggak akan diam, namun dia akan diam karena dia sedang memikirkan apa yang dibicarakan tersebut. Ketika misalnya ada orang terjadi berkomunikasi ataupun perilaku yang terjadi, dia akan diam. Dia sedang berpikir apa yang terjadi. Itulah realita yang dia dapatkan. Ini yang disebut dengan kongretual, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu anak akan memperoleh informasi dengan pengertian, maka pengertian ini yang akan membentuk pemahaman. Anak paham, tanggap. Yang kalau kita sering, anak itu tanggap ya, cepat ya mengerti ya, cepat ya dia memahaminya ya. Karena pada proses ini dia berjalan dengan baik. Karena dia bisa menerima. Karena informasi stimulasi yang terjadi pada dirinya benar-benar real. Maka dia akan tanggap. Ya. Hanya saja ketika anak mengalami tekanan paksaan sehingga dia tidak mampu lagi mengungkapkan, maka kongretualnya dicari dalam pikirannya. Nanti kita akan bicara kepada masalah-masalah kongretual. Nah, oleh karena itu, di kongretual yang pertama, rasa ingin tahu, ini adalah di mana proses anak benar-benar mendapatkan. Diterima. Kenapa kok saya tidak diperlakukan? Dia akan tanya, "Mah, kenapa adik?" Ketika misalnya adiknya nangis, "Mah, kenapa adik menangis?" Dia ingin tahu. Kalau kita diamkan, kita tidak informasikan, kalau kita tidak informasikan, rasa ingin tahunya tertutup. Maka sampai besar pun dia hanya, ya begitu pasti hidupnya. Oleh karena itu, perhatikan di dalam kongretual pada masa rasa ingin tahunya. Nah, kita akan masuk kepada episode berikutnya, kongretual pada proses membandingkan dan berusaha mencoba, mengeksperience, mencari pengalaman, atau mengadukan pelitihan, mengamati, mengobservasi. Kita akan masuk pada episode kedua dari tahapan kongretual.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.